Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Li Ping tidak menahan Lu Ming, tetapi hanya menyuruh Lu Ming untuk berhati-hati. Ambisi pria itu ada di mana-mana, belum lagi seorang jenius seperti Lu Ming, bahkan lebih tidak mungkin terjebak di satu tempat, itu malah akan menahannya. Li Ping mengetahui hal ini dengan sangat baik, jadi dia tidak menahan diri sama sekali. "Ibu, jangan khawatir, Minger akan baik-baik saja," kata Lu Ming. Setelah itu, Lu Ming merenung dan ragu-ragu, dan setelah beberapa saat, dia berkata, "Ibu, Minger ingin mengatakan sesuatu." Lu Ming berencana memberitahu Li Ping bahwa Lu Yuntian mungkin masih hidup. Dulu, dia selalu memilih untuk menyembunyikannya karena dia khawatir Li Ping akan rindu dan khawatir. Namun selama ini, dia telah mengalami banyak hal, yang membuatnya banyak mengerti. Beritahu Li Ping beritanya, meskipun Li Ping akan khawatir dan khawatir, tetapi akan ada harapan di hatinya, apapun yang terjadi padanya, akan selalu ada harapan di hatinya. Ada harapan, dan itu sudah cukup. "Berita apa?" Li Ping bertanya ingin tahu melihat Lu Ming begitu serius. "Ayah, dia mungkin belum mati," Lu Ming berkata dengan serius. Begitu kata-kata itu jatuh, tubuh Li Ping tiba-tiba bergetar, dan pupil matanya tiba-tiba melebar. Setelah itu, tubuh Li Ping bergetar semakin keras, matanya bersinar dengan harapan yang kuat, dan dia dengan gemetar berkata, Minger, apa yang kamu katakan?" "Ibu, aku berkata bahwa ayah mungkin belum mati." Lu Ming mengulanginya lagi. "Tidak mati, tidak mati. Minger, apakah itu benar?" Perlahan, Li Ping menunjukkan ekspresi gembira, dan tidak bisa menahan air mata. Kemudian, dia bertanya lagi, "Minger, dari mana kamu mendapatkan berita ini, apakah itu benar atau tidak? Jika ayahmu tidak meninggal, di mana dia setelah bertahun-tahun?" Pada saat ini, Lu Ming memberitahu Li Ping tentang pertemuannya dengan Zhou Linshan secara mendetail. Ternyata itu dia mengirim pedang roh dan seuntai liontin saat itu. "Aku bertanya tentang keberadaan Yuntian, tapi dia memberitahuku saat itu bahwa Yuntian sudah mati. Ternyata dia berbohong saat itu. Dengan cara ini, Yuntian, apakah kamu benar-benar masih hidup?" Li Ping berkata dengan penuh semangat, matanya penuh harapan. "Iya, Ibu, sekarang ayah mungkin jatuh ke tangan Sekte Pedang Sifang, jadi aku berencana pergi ke ibu kota kekaisaran untuk menyelidiki berita ayah." "Minger, ku dengar Sekte Pedang Sifang adalah sekte terkuat di kekaisaran Laisun. Kamu harus berhati-hati dan bertindak dengan hati-hati," Li Ping memperingatkan, sangat khawatir. "Ibu, jangan khawatir, Minger tidak akan menghadapi Sekte Pedang Sifang sekarang, selidiki saja dan tidak akan terjadi apa-apa," kata Lu Ming. Li Ping merasa lega. "Ibu, jangan khawatir, selama ayah masih hidup, Minger akan bisa menyelamatkannya dan menyatukan kembali keluarga kita," kata Lu Ming dengan tegas. "Minger, ibu percaya padamu." Li Ping tersenyum. Lu Ming mengangguk berat, dan berkata, "Ibu, Minger akan pergi." "Pergilah," Lu Ming mengucapkan selamat tinggal pada Li Ping dan pergi. Berjalan keluar dari rumah Lu Ming melihat ke belakang rumah Lu, merenung sejenak, lalu bergerak menuju bagian belakang rumah Lu. Di belakang keluarga Lu ada hutan buah-buahan yang penuh dengan pohon buah-buahan. Di antaranya juga terdapat jembatan kecil dan air yang mengalir, paviliun dan danau, serta lingkungannya yang sangat elok. Lu Ming berjalan ke hutan buah dan sampai di sebuah danau kecil. Di tepi danau kecil itu, ada seorang lelaki tua sedang memancing. Orang tua ini adalah tetua berjubah emas yang dikirim oleh Lin Suei, kepala sekte pedang Suanyuan, untuk menjaga keluarga Lu. "Lu Ming, persepsimu sangat sensitif. Orang tua itu berlatih kungfu 2 hari yang lalu, tetapi hanya ada sedikit fluktuasi yang dirasakan olehmu," kata tetua jubah emas sambil tersenyum. "Terima kasih senior, telah datang untuk menjaga keluarga Lu." Lu Ming mengepalkan tinjunya untuk memberi hormat. "Kamu tidak perlu berterima kasih padaku,
Aku hanya mengikuti perintah, dan kamu pantas mendapatkannya. Lagi pula, itu adalah sekte yang minta maaf untukmu. Penatua berjubah emas itu menghela nafas. Lu Ming diam dan tidak berbicara. Tetua berjubah emas merenung sejenak, lalu menghela nafas. Lu Ming, saya harap Anda tidak menyalahkan pemimpin sekte. Bahkan dia juga sangat malu, sebagai ketua sekte, semuanya harus demi kepentingan sekte pedang Xuan Yuan, senior, saya tidak menyalahkan siapapun. Di dunia ini, yang lemah memangsa yang kuat. Jika Anda ingin menyalahkan, saya hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena terlalu lemah. Kekuatannya terlalu lemah, tapi cepat atau lambat, aku akan melampaui semua kekuatan dan semua keluarga, sehingga langit tidak bisa lagi menyembunyikan mataku. Lu Ming berkata, seolah-olah dia sedang berbicara dengan lelaki tua itu, tetapi juga seolah-olah dia berbicara pada dirinya sendiri. Lelaki tua itu terkejut, seolah hatinya tergerak. Tidak peduli apa, Lu Ming masih ingin berterima kasih kepada senior. Lu Ming mengepalkan tinjunya lagi, membungkuk kepada lelaki tua itu, lalu berbalik dan melangkah pergi. Melihat kepergian Lu Ming, lelaki tua itu dalam keadaan linglung untuk waktu yang lama, dan menghela nafas panjang. Tuan, mungkin kali ini, Anda melakukan sesuatu pilihan yang salah. Lu Ming meninggalkan hutan buah, dan tidak segera meninggalkan kota Feng Huo. Sebaliknya, dia menemukan tempat tersembunyi, memasuki kuil tertinggi, dan mulai berlatih. Waktu berlalu dan malam tiba. Lu Ming kemudian meninggalkan kuil tertinggi dan mengenakan jubah hitam, mengenakan topi bambu, meninggalkan kota, lalu menuju ke ibu kota kekaisaran. Ibu kota kekaisaran Laisun terletak di tengah kekaisaran Laisun, sebelah barat kota Feng Huo, agak jauh lebih dari 100.000 mil. Bahkan dengan tubuh Lu Ming saat ini, akan memakan waktu sekitar 20 hari untuk mencapai ibu kota kekaisaran. 3 hari pertama tenang, tetapi pada malam hari keempat, Lu Ming, yang sedang dalam perjalanan, tiba-tiba berhenti. Karena dia merasakan niat membunuh menyelimutinya. Seseorang ingin membunuhnya, pertimbangan sedikit pun, Lu Ming menginjak langkahnya tiba-tiba, dan sosoknya membumbung tinggi ke langit. Saat Lu Ming menyerang, pedang tajam dan dingin aura menembus tempat Lu Ming berdiri barusan dengan suara, energi pedang meninggalkan lubang tak berdasar di tanah. Sua. Segera setelah itu, 7 atau 8 sosok, seperti hantu, berkedip dari segala arah. Lu Ming melirik, total ada 8 sosok, semuanya mengenakan jubah hitam dan mengenakan topeng di kepala mereka. Masker wajah serigala perak, paviliun serigala bayangan. Lu Ming segera berpikir bahwa ini adalah paviliun serigala bayangan, salah satu dari 4 organisasi pembunuh utama di Kekaisaran Laisun. Topeng wajah serigala perak mewakili pembunuh setingkat serigala perak dari Shadow Wolf Pavilion. 5 seniman bela diri hebat di tingkat ke-6, 3 seniman bela diri hebat di tingkat ke-7, Shadow Wolf Pavilion, kamu benar-benar memikirkanku Lu Ming. Mata Lu Ming berkedip. Bunuh. 8 suara pembunuhan, 8 pedang ki yang sangat tajam, menyerang Lu Ming. Lihat siapa yang membunuh siapa, teriak Lu Ming. Pada saat hidup dan mati, darah Lu Ming langsung menyembur, dan pada saat yang sama, sebuah perisai kuno muncul dari tubuhnya. Hancurkan. Lu Ming mengabaikan serangan dari 7 orang lainnya, dan mengubah tombaknya menjadi sinar cahaya, membunuh pembunuh Shadow Wolf Pavilion yang merupakan seniman bela diri tingkat 6. Bam! 7 serangan berturut-turut menghantam tubuh Lu Ming, dan 4 diantaranya diblokir oleh perisai. Perisai berdengung dan bergetar, tetapi pada akhirnya tidak ditembus. Namun, perisai, bagaimanapun, memiliki area jangkauan terbatas dan hanya dapat memblokir satu arah, dan ada 3 pedang ki yang meledak di Lu Ming. Setengah dari serangan itu ditelan oleh darah roh yang melahap, namun sisa kekuatannya masih membuat tubuh Lu Ming bergetar. Ledakan. Pada saat ini, serangan Lu Ming juga pecah. Master tingkat ke-6 dari seniman bela diri yang hebat ditembak dan dibunuh bahkan tanpa berteriak. Lahap untukku. Kekuatan melahap yang sangat besar muncul, melahap esensi darah si pembunuh.
Sial, bukankah kamu mengatakan bahwa Lu Ming telah menyatukan jiwa Raja Iblis dan setengah tidak berguna? Mengapa begitu menakutkan? Beberapa pembunuh berteriak.